Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahar mubsyira. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dallahu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, pada kesempatan siang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan nilai ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan dengan bekal takwa tersebut dapat menyelamatkan kita fit dunya wal akhirah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita selalu haturkan kepada seorang yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekaligus para pengikutnya yang istiqomah dan konsisten menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat, alhamdulillah kita baru sepekan sudah masuk tahun baru Hijriah, tahun 1445 Hijriah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan umur yang panjang. Dalam arti kata yang panjang bukan umurnya yang banyak, melainkan adalah ibadah kita harus lebih kita perbaiki lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis Rasulullah dikatakan, khairun nas man tala umru wa sunah amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi umur panjang dan baik amal perbuatannya. Baik kepada Allah, hablum minallah, baik kepada sama manusia hablum minas, dan juga baik kepada seluruh alam yang Allah ciptakan ini. Itulah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasarunas, dan orang yang paling buruk, paling jelek di hadapan Allah adalah orang yang diberi umur panjang namun jelek amal perbuatannya. Dia berani meninggalkan perintah Allah, berani melarang semua yang diajarkan kebaikan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dia mengajak orang untuk berbuat kemungkaran. Naudzubillah. Ini dah manusia orang yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita patut bersyukur, kita hari ini sudah berada di tanggal 10 bulan Muharram, yang disebut adalah Asyura atau Syura. Orang bahasa Jawa nabu Syura dari bahasa Asyara, yaitu 10 hari yang telah ditetapkan oleh para kerajaan Mataram ketika itu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan Mataram adalah kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, mengajak kepada umat Islam untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baginda Rasul pun mengajak umatnya untuk berpuasa pada 10 Muharram ini. Pahalanya adalah begitu besar di sisi Allah. Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Dan juga diperintahkan untuk kita memperhatikan, hadirin, yaitu anak yatim piatu. Jangan sampai kita dicap oleh Allah dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibuddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Kalau sudah disebut dusta, pembohong, maka ibadahnya pun dusta,
hajinya dusta, semuanya dusta di hadapan Allah. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak peduli kepada anak yatim. Hadirin jamaah sekalian, marilah kita sisihkan harta kita untuk anak yatim piatu. Mereka perlu bantuan. Bukan hanya hari ini saja, setiap saat. Jika kita memperoleh rezeki yang lebih, maka kita perhatikan, kita bantu mereka. Jangan sampai mereka putus asa atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dan di bulan ini pula tanggal 10 Muharram, dalam satu kitab dijelaskan banyak peristiwa-peristiwa yang begitu hebat di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Siti Hawa karena diusir oleh Allah akibat terlena bujukan rayu setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan ini pula Nabi Idris alaihissalam diselamatkan oleh Allah, dan Nabi Nuh pun diselamatkan oleh Allah dari air banjir yang dahsyat. Begitu pula Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah yang dibakar oleh Raja Namrud, dan banyak para nabi-nabi di bulan ini, khususnya tanggal 10 Muharram ini banyak peristiwa. Maka banyaklah kita mengintrospeksi, muhasabah kepada diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah? Makin dekat atau makin jauh? Atau kita makin ingkar? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan juga hendaklah kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu hari ini kita bisa menghirup udara, menikmati nikmat yang Allah berikan. Nanti satu saat kita akan dipanggil oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian pasti hak, neraka hak, surga pun hak. Oleh karena itu kita wajib untuk banyak-banyak muhasabah. Jangan kita menilai, mengkoreksi orang lain. Hendaklah kita mengkoreksi, menilai diri kita masing-masing. Sebab besok pun kita di yaumil kiamat, di akhirat akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, ya sayati ala zamanun, akan datang satu zaman di ummati, menimpa umatku. Yuhibbul hamsa wa yansaunal hamsa. Umatku akan mencintai yang 5 dan melupakan yang 5. Apa yang 5 tersebut? Al-Fakir hanya menyampaikan satu saja di khotib ini, di mimbar ini. Hadirin, nanti umatku akan mencintai yang 5, melupakan yang 5. Yang pertama, yuhibbul haya wa yansaunal maut. Banyak umatku nanti mencintai kehidupan yang mewah di dunia ini, sehingga lupa akan kematian yang selalu menanti dan menunggu, dan malaikat Ijrail selalu membayangi dan mengikutinya. Hadirin jamaah sekalian, oleh karena itu mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini, mari kita tingkatkan iman takwa kita perbaiki ibadah kita jaga anak-anak kita. Apalagi di tahun baru pendidikan ini, perlu diingat anak kita, wajib bagi orang tua mendidik anaknya dengan agama. Bagi kita agama Islam yang baik, yang benar, terutama akhlak budi pekerti. Jangan sampai kita lihat di mana-mana banyak tawuran, begitu mudahnya anak muda remaja membunuh orang lain, padahal membunuh adalah satu dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tuanya akan dipita pertanggungan jawab Allah Subhanahu wa taala nanti kelak. Dan juga hadirin, hendaklah anak kita didik membaca Al-Qur'an agar mereka bisa membaca Al-Qur'an, mendoakan kita jika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa anak kita mendoakan kalau anak kita tidak dididik dengan agama yang baik, akhlak yang baik, sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, dan menjadi satu kebanggaan bagi orang tua. Bukan harta yang melimpah,
bukan jabatan yang banyak, tetapi adalah anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya, patuh dan taat hormat kepada orang tuanya. Ini sangat penting di zaman sekarang ini. Hadirin jamaah sekalian, wajib, sekali lagi wajib bagi orang tua untuk mendidik anaknya, yaitu untuk mendidik ajaran agama Islam yang sempurna. Itulah mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, kampung kita, bangsa kita. Dan hadirin perlu diingat pula, jangan sampai umat Islam pun diadu domba dengan sebab perbedaan, karena tahun ini adalah tahun politik. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Jangan mudah diadu domba dengan perbedaan yang sangat tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mati, bukan mati yang baik husnul khotimah, melainkan menjadi mati su'ul khotimah. Na'udzubillah. Mari kita perat ukhuwah Islamiyah, persatuan di antara umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah irgaman liman jahdi wal kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul haikal wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ahyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah mastatatum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri badafi bi nafsi wassana bi malaikati mutsi bi qudsi faqala ta'ala fi kitabil azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Wa radallahu ma'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'astani ila yaumiddin wa lana mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na ghala wal waba wal qasya wal munkar wal baqiya wasyufa mutalifa wasadaida wa mihana bandura munabatan wa min baladina haja Indonesia, min baladina haja Indonesia asa wa min budun muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus salah.